Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bo, ketemu lagi dengan saya Bang Munir di channel Balai Bang Ji di bulan suci Ramadan 1442. Apalagi kalau bukan kita bawain Sohibul Hikayat Ramadan, di mana Sohibul Hikayat Ramadan ini kita isi dengan hikayat-hikayat orang soleh, di mana tujuannya adalah biar kita kenal siapa si orang soleh, siapa aja si orang soleh, dan kita tahu apa yang dilakukan, dan kita mencintai orangnya, dan kita juga mencintai apa yang dilakukan, sehingga Abang Po timbul kecintaan kita ame orang soleh. Kalau kita belum bisa soleh, kalau kita belum bisa jadi ulama, maka kita kudu mencintai orang soleh dan mencintai ulama. Maka dengan begitu mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, pakai Sohibul Hikayat Ramadan ini ayo bawain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safimina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Abang Po cangcingnya babe, maka hikayat ini saya bawain. Semoga dari apa yang saya bawain ini, saya Aneh Munir Al-Fakir, mudah-mudahan bisa dapat belajar daripada apa yang terjadi dari hikayat-hikayat ini. Maka diceritakan dalam hikayat yang namanya Muhammad bin Al-Faraj ini ahli hukum. Pada abad itu di Maroko nggak ada yang ngalahin ilmu tentang hukum daripada Muhammad bin Al-Faraj ini. Dan dia dikenal orangnya juhud, mencintai Allah melebihi daripada segalanya. Mencintai Allah lebih daripada segalanya. Jadi dia nggak terlalu cinta sama dunia. Yang dia cinta itu yang kuasa. Maka sahadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, Isa bin Miskin ini memanggil Ibnu Albina ini ke tempatnya, dan dibukalah sebuah pertemuan didampingi oleh mitra-mitra dan pembantu-pembantu daripada Isa bin Miskin ini. Sadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat, dipimpinlah rapat oleh Isa bin Miskin ini. Di situ ada penunjukan. Maka apa penunjukan itu? Penunjukan Ibnu Albina ini sebagai sekretarisnya. Bang Ibnu Albina, iya Paduka. Kenapa ya Paduka? Ente aye angkat sebagai sekretaris. Apa tugasnya Paduka? Seperti biasa seorang sekretaris, nyimpen semua dokumen. Yang kedua, kita nih pada nitip harta kepada Tuan Ibnu. Karena Tuan Ibnu Albina ini tahu bagaimana hukum. Maka
Orang-orang ayah arahin nyimpen harta di tempat ente, termasuk harta saya. Sahdan diceritakan dalam hikayat itu tugas diterima Ami Ibnu Albina ini sebagai seorang sekretaris dan nyimpen harta daripada Tuan Isa bin Miskin ini. Sahdan diceritakan dalam Sahibul Hikayat, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan bertahun-tahun sudah Ibnu Albina ini mengemban tugas tersebut. Maka ada satu kejadian daripada di tempatnya Ibnu Albina ini. Apa kejadiannya Abang Po? Yaitu sebuah situasi yang kagak enak, yaitu pacak yang berkepanjangan yang membuat banyak orang susah di daerah Ibnu Albina ini. Pada saat itu ada seorang datang kepada Isa bin Miskin ini menyampaikan keadaan yang terjadi di tempat daripada Ibnu Albina ini atau Muhammad bin Al-Faraj. Wahai Paduka, saya akan ngelaporin sesuatu, kata orang ini. Ngelaporin apa ya bro? Itu tuh di kampungnya si Albini itu sekarang lagi ada pacak yang berkepanjangan. Waduh, gue baru denger tuh. Iya Paduka. Lantas, udah, saya tahu tugasnya daripada Albina ini, dia nyimpen harta daripada orang-orang di sini, termasuk harta Paduka. Lah iya. Terus, udah Paduka, saya yakin kalau titipan-titipan itu udah habis. Jangan diharapin lagi Paduka. Oh begitu ya? Iya, begitu. Begitu orang itu pulang, ini Isa bin Miskin langsung bikin surat ditujukan kepada Ibnu Albina atau Muhammad Al-Faraj ini. Yang isinya, bro, tolong semua yang harta yang aneh titipin kepada ente dibalikin. Terserah, kalau bisa secepatnya ente datang ke sini buat ngebalikin daripada harta yang udah dititipin. Sahdan diceritakan dalam Sahibul Hikayat, nggak berapa lama Ibnu Albina ini datang ke tempatnya Isa bin Miskin. Dan pada saat itu digelarlah pertemuan, juga sama pada saat itu disaksikan beberapa orang. Maka dibawalah kantong-kantong yang berisi harta-harta titipan daripada Isa bin Miskin. Paduka yang terhormat, ini titipan Paduka. Tolong dihitung. Kalau ada kurang, bilang saya. Sahdan diceritakan dalam Sahibul Hikayat, maka dihitunglah semuanya. Dihitung beberapa orang beberapa kali, maka diketemukan satu angka yang kagak bergerak sedikit pun. Jadi Abang Po encang-encingnya babe, kabar buruk tentang uang yang dipakai atau harta yang dipakai itu kagak benar. Ternyata masih utuh titipan daripada Tuan Isa bin Miskin ini. Lantas Tuan Isa bin Miskin ini ngomong ame Ibnu Albina. Sebenarnya ini kejadiannya nggak sekonyong-konyong. Gue nyuruh lu datang terus ngebalikin semua harta ini. Loh, emang kenapa Paduka? Begini bro. Kemarin beberapa waktu lalu itu ada orang datang ke sini.
ngasih tahu kalau daerah inti itu paceklik yang berkepanjangan sehingga banyak orang-orang di sana pada makan bangke. Kabarnya termasuk ente. Paduka, kabar itu benar. Di tempat saya itu kondisi sudah paceklik. Maka termasuk saya udah makan bangke. Tapi Paduka, yang namanya hukum fikih, di saat orang paceklik, bangke itu halal. Maka kita makan bangke. Jadi lu nggak ada kepikiran buat make uang ini memenuhi kebutuhan lu. Wahai Paduka, kenapa Paduka berpikir seperti itu? Saya mengatakan bahwa memakan bangke itu halal. Tapi untuk menggunakan titipan orang kagak bilang-bilang itu haram. Makanya saya bertahan makan bangke dan tidak menggunakan uang titipan Paduke. Pada saat itu Isa bin Miskin ini kebingungan melihat mendengar laporan dan kenyataan yang dia lihat. Ternyata Muhammad bin Al-Faraj ini di kondisi sulit seperti itu masih tetap bagaimana dia menjaga titipan. Maka dia ngomong, ame Muhammad bin Al-Faraj ini, bro, ya udah deh, kalau gitu kemarin gue disalah sangka. Ya, gue percaya laporan orang tentang lu begini begitu. Maka ini harta, khususnya harta gue balikin lagi deh. Gue titipin ke lu. Dengan catatan kagak usah dibalikin. Artinya ini harta gue berikan kepada lu. Sahdan diceritakan dalam hikayat itu Ibnu Albina itu menolak. Tidak lagi menerima titipan karena itu akan diberikan kepada dia. Masya Allah. Luar biasa sikap dan perbuatan daripada Ibnu Albina atau Muhammad bin Al-Faraj ini, seorang ahli hukum yang amanah, jujur. Maka dengan pertemuan itu kita sudahin Sohibul Hikayat Ramadan kali ini. Semoga apa yang kita bawain di sini ada manfaatnya, paling enggak bisa ngisi puasa kita dengan satu hal yang baik, yaitu kita ngedengerin dan berkenalan dengan seorang yang juhud mencintai Allah lebih dari segalanya. Ane Bang Monir undur diri. Yang belum subscribe. Kita ketemu di hikayat selanjutnya di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, abang kok. 1, 2, 3 tes percobaan. Salatu wassalamu ala toha rasulillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu lama. Bro. Oke. Bro.